Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar matematika. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang faktor dan kelipatan bilangan serta faktorisasi prima. Tujuan anak-anak belajar pada pembelajaran hari ini, anak-anak dapat memahami faktor dan kelipatan bilangan serta faktorisasi prima dengan benar. Apakah anak-anak masih ingat materi faktor dan kelipatan bilangan? Sekarang kita bahas tentang pengembangannya. Yang pertama tentang faktor bilangan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak juga telah mempelajari tentang faktor bilangan. Pak Guru ingatkan kembali. Pak Guru contohkan menggunakan soal. Faktor dari 60 adalah titik-titik. Nah, faktor dari 60 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara membagi. Misalnya seperti ini. 60 dibagi 1 sama dengan 60. 60 dibagi 2 sama dengan 30. 60 dibagi 3 sama dengan 20. 60 dibagi 4 sama dengan 15. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Dan 60 dibagi 6 sama dengan 10. Itulah faktor dari 60. Jadi faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sekarang kita pelajari tentang kelipatan bilangan. Mari kita bahas menggunakan soal. Bilangan kelipatan dari 7 adalah titik-titik. Baik, kita cari bersama-sama. Kelipatan dari 7 sama dengan 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Jadi, bilangan kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Sekarang masih kita bahas tentang kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan atau bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20 adalah titik-titik. Baik, kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan bilangan kelipatan 4 yang kurang dari 20. Nah, dari kelipatan 4 ini kita lihat yang kurang dari 20. Berarti berapa? 4, 8, 12, dan 16. Kemudian masih kelipatan bilangan. Bilangan kelipatan 5 yang lebih dari 15 dan kurang dari 40 adalah titik-titik. Mari kita bahas.
bahwa kelipatan dari 5 itu adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah bilangan kelipatan 5 yang lebih dari 15 dan kurang dari 40. Mari kita cari. Lebih dari 15 dan kurang dari 40. Maka bilangannya adalah 20, 25, 30, dan 35. Nah, anak-anak pasti bisa mempelajari dan memahami ini dengan mudah, karena Pak Guru yakin anak-anak adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang teliti. Kemudian kita bahas tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Pak Guru ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita pelajari. 2 merupakan bilangan prima karena faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 3 juga merupakan bilangan prima karena faktor dari 2 adalah 1 dan 3 saja. Kemudian 5 merupakan bilangan prima karena faktor dari 5 adalah 1 dan 5 saja. Nah, selanjutnya bilangan prima berikutnya ya, setelah 2, 3, dan 5 itu ada 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, dan seterusnya. Ingat ya anak-anak, bahwa bilangan prima hanya mempunyai dua faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Baik, kita bahas tentang bilangan prima. Nah, apakah bilangan 9 merupakan bilangan prima? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena bilangan 9 mempunyai faktor lebih dari 2. Mari kita bahas bahwa faktor dari 9 itu ada 1, 3, dan 9. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, sedangkan 9 ini mempunyai 3 faktor, berarti bukan bilangan prima. Nah, ya, anak-anak sudah paham? Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mempelajari tentang faktor prima. Baik, faktor prima dari 8 adalah titik-titik. Nah, terlebih dahulu kita mencari faktor dari 8 dulu. Bahwa faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian kita cari faktor primanya. Karena yang ditanyakan faktor prima, berarti kita mencarinya hanya yang bilangan prima dari faktor tersebut. Di antara 1, 2, 4, dan 8 ini, mana yang termasuk bilangan prima? Nah, benar sekali, yang termasuk bilangan prima adalah 2. Berarti faktor prima dari 8 adalah 2. Nah, seperti itu. Bisa ya anak-anak ya? Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Faktor prima dari 30 adalah titik-titik. Seperti tadi, kita cari faktor dari 30 dulu. Bahwa faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, kemudian kita cari faktor primanya dari 30, bahwa
Di antara faktor ini, faktor dari 30 ini, kita cari yang merupakan bilangan prima. Mana saja? Yaitu 2, 3, dan 5. Berarti faktor prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Dan kita lanjutkan dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian dari semua faktor prima bilangan tersebut, bahwa bilangan pembaginya adalah bilangan prima. Pak Guru ulangi, bilangan pembaginya itu adalah bilangan prima yang sudah anak-anak pelajari tadi. Mari kita bahas menggunakan contoh. Faktorisasi prima dari 30 adalah titik-titik. Nah, kita cari menggunakan pohon faktor. Nah, caranya seperti ini. Ya, anak-anak nanti membuatnya juga seperti yang Pak Guru buat. Mari kita menggunakan pohon faktor. Caranya 30 dibagi dengan bilangan prima terkecilnya dulu. Bisa atau tidak? Bilangan terkecil dari prima adalah 2. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan berapa? Hasilnya ditulis di sini, yaitu 15. Kemudian 15 kira-kira masih bisa tidak dibagi dengan 2? Nah, kalau tidak, berarti dibagi menggunakan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. Nah, berarti 15 dibagi 3 sama dengan berapa? 5. Nah, hasilnya dituliskan di sini. Berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Dibagi 3 sama dengan 5. Jadi, faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Ini hasilnya 2 kali 3 kali 5. Seperti itu, anak-anak sudah paham? Mari kita bahas menggunakan contoh yang lain. Faktorisasi prima dari 20 adalah seperti tadi. Kita menggunakan pohon faktor, bahwa 20 dibagi dengan 2 itu hasilnya berapa? 10. Kemudian dibagi 2, karena masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. 10 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 5. Berarti kita ulangi ya, 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Ya, 2 kali 2 kali 5. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, mengapa ini 2-nya kok pangkat 2? Karena ini 2-nya ada 2. Nah, mari dan kita dapat menulisnya dengan bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 2 kali 5. Nah, bagaimana kalau kita membaginya dengan bilangan yang bukan prima? Boleh tidak? Tidak boleh, karena mencari faktor prima berarti pembaginya harus bilangan prima, seperti itu. Maka dari itu, anak-anak silahkan pelajari, hafalkan bilangan prima itu berapa saja, agar anak-anak mudah dalam menghitungnya. Ya, anak-anak, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami lagi apakah anak-anak sudah bisa atau belum, sudah paham atau belum, mari anak-anak kerjakan soal evaluasi ini. Kerjakan di buku tulis anak-anak dengan rapi dan teliti. Jangan lupa menggunakan caranya yang
sudah Pak Guru contohkan. Anak-anak mengerjakan nomor 1 sampai 8. Silakan anak-anak berusaha sendiri. Kalau belum bisa, silakan membuka catatannya atau bisa mengulangi materi di dalam video ini. Kerjakan dengan semangat ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan selanjutnya anak-anak akan mempelajari tentang FPB dan KPK. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus selalu berbuat baik dan dapat menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan bapak ibu guru. Tak lupa anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa bersama dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.